Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia yang sangat banyak, yang kalau kita menghitungnya kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Terutama nikmat Islam dan nikmat iman, yang mana nikmat utama ini apabila kita tidak mendapat nikmat itu, maka nikmat yang lain tidak akan ada manfaatnya bagi kita. Alhamdulillah, kita pagi ini juga diberi kesempatan oleh Allah, beri kesehatan, kemauan untuk melangkahkan kaki, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita, pembimbing kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang menetapi sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum melanjutkan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, saya mau berbagi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun ini sangat pribadi karena sekarang musim batuk. Saya punya pengalaman. Saya itu kalau batuk, Bapak Ibu ya, kalau batuk itu istilahnya batuknya jegil, Pak. Jadi begitu batuk, tenggorokan kering seperti ditusuk duri gitu, terus cekit gitu, sudah nggak bisa berhenti. Tiga periode ini saya begitu terasa batuk itu minum jeruk pecel sama kecap. Jadi ini mungkin sudah umum ya. Tapi yang agak khusus mungkin ditambah garam sedikit, yang kira-kira kita minum itu masih enak. Kalau terlalu banyak asin, nanti jadi asin banget terus pahit. Tambah garam sedikit, diaduk, kasih air hangat, encer, tidak apa-apa. Nanti kita minum sesering mungkin. Minumnya sedikit saja, 1 sendok minum. Waktu minum tuh usahakan kena tenggorokan yang gatel itu. Jadi seperti tenggorokan itu disiram. Ya, itu sering 1 sendok ya. Sama kecap. Ya, jeruk pecel diperes 1 sama kecap, dikasih air hangat, dikasih garam. Insya Allah rasanya enak. Kalau saya merasakan enak. Kalau permen itu seperti permen nano itu. Ya, itu rasanya enak. Jadi kalau minum dikenakan tenggorokan. Jadi kira-kira 3 hari yang lalu itu saya juga mau batuk, tenggorokan sudah panas, badannya sudah berges. Saya pikir saya mau pilek ini. Tapi saya langsung buat itu jeruk kecap itu, saya minum 1 hari, esoknya gitu sudah enak. Nah, kemarin saya buat lagi satu botol kecil gitu. Kemarin saya ke Ngadiluin, mau saya bawa, lupa, tertinggal di rumah. Jadi karena belum sembuh, terus saya bawa pergi, ternyata lupa. Tapi alhamdulillah waktu pulang saya minum, paginya juga sudah masih enak, badan masih enak. Itu berbagi pengalaman, barangkali ada yang merasa batuk pilek, ya ambil jeruk pecel 1 diperes,
kemudian kasih kecap, diaduk, manis rasanya enak, kasih garam. Garamnya 1 sendok itu. Kalau masih terasa kurang asin, ditambah lagi tidak apa. Sebenarnya garam itu lebih banyak tidak apa-apa. Tapi kalau banyak nggak enak. Kasih air hangat, kalau minumnya hangat itu enak. Pada waktu minum dikenakan tenggorokan. Yang 1 sendok, nanti kira-kira 1 jam dulu 1 sendok lagi, nggak banyak kok. Insya Allah langsung enak. Dan maka kondisi tubuh itu langsung enak. Mungkin jeruknya itu vitamin C, kemudian garamnya itu antibiotik. Garam itu ya? Ya, antibiotik. Ya, kecapnya itu nggak tahu. Mungkin untuk supaya rasanya enak saja. Baik, itu kira-kira sedikit pengalaman. Mudah-mudahan cocok bagi panjenengan semuanya karena sekarang musim batuk. Saya waktu di Asujud itu juga batuk semua, di Bagus Salam juga banyak yang batuk. Di sini insya Allah juga banyak karena musimnya. Pak Ustadz, Pak Habib jeruk kecap dikasih tahu. Oh ya, itu lebih enak ya. Kalau itu makanya jangan sedikit-sedikit Pak, langsung 1 piring. Langsung 1 piring nggak apa-apa itu. Nah, kalau jeruk misalnya itu dikasih soto juga nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan membacakan Syarah As-Shama'il Muhammadiyah bab yang ke-25 yang membahas tentang roti Rasulullah SAW. Dalam bab ini dijelaskan tentang kondisi makanan yang ada di rumah Rasulullah SAW, terutama roti, yang mana roti pada waktu itu dibuat dari gandum. Ada beberapa hadis, mungkin tidak selesai dalam 1 kali pertemuan untuk bab ini, insya Allah 2 kali pertemuan. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang roti Rasulullah SAW. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Basharin qol hadatsana Muhammad bin Ja'rafin qol hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qol sami'tu Abdurrahmani ibna Yazida yuhaddisu anil Aswad ibni Bajid an Aisyah annaha qalat ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi syair yaumain mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, mereka berkata, Muhammad bin Ja'far, yang pertama tadi Muhammad bin Bashar bercerita kepada Muhammad bin Ja'far, bercerita kepada kami, dia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Yazid menyampaikan suatu hadis dari Aswad bin Yazid dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang 2 hari berturut-turut karena makan roti gandum hingga beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Bapak Ibu rahimahullah, hadis ini bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah
istri baginda Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui, seorang yang paling mengerti seluk-beluk kehidupan keluarga Nabi SAW. Dalam hadis ini Aisyah menyampaikan bahwa roti gandum yang biasanya menjadi makanan penghilang rasa lapar pada kebanyakan orang tidak pernah tersedia di dapur keluarga Rasulullah SAW dalam 2 hari berturut-turut. Kondisi ini dialami bersama Rasulullah hingga akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sederhananya Bapak Ibu di keluarga Rasulullah itu, sehingga makanan pun tidak sampai berlebih dan cukup untuk hari itu. Dalam hadis ini dikatakan bahwa tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut, artinya kenyang 1 hari, besoknya sudah tidak kenyang lagi. Dan itu beliau alami sampai beliau wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam hadis ini juga terdapat gambaran begitu sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau tidak ingin menyimpan makanan secara berlebihan dalam rumah. Dalam hadis ini juga terdapat gambaran begitu rendahnya nilai dunia yang diwakili oleh ketersediaan makanan. Jadi kita mungkin sangat sulit mencontoh kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang terkait dengan duniawi ini. Dalam hal ini juga lebih khusus terkait dengan makanan. Kita biasanya beli beras itu untuk 1 bulan ke depan, aman untuk 1 bulan ke depan. Baru sayur mayurnya itu yang kita beli harian. Tapi Rasulullah menyediakan makanan itu hanya untuk hari itu, besoknya sudah tidak tersedia secara cukup. Hadis yang kedua, haddatsana Abbasu banu Muhammadid Duriyu qol haddatsana Yahya ibnu Abi Bukairin qol haddatsana Harizu banu Usman an Sulaimi ibni Amir qol sami'tu Aba Umamah al-Bahiliyah yaqul ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khuizus sa'ir. Abbas bin Muhammad Ad-Duri bercerita kepada kami, dia berkata, Yahya bin Abi Bukair bercerita kepada kami, dia berkata, Haris bin Usman bercerita kepada kami dari Sulaim bin Amir, dia berkata, aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata, tidak pernah sekalipun ada persediaan roti gandum yang berlebihan pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini terdapat informasi bahwa ketersediaan makanan pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana, sangat minim, di mana dalam redaksi hadis di atas disebutkan bahwa tidak pernah ada persediaan makanan yang berlebih pada keluarga beliau. Jangankan berlebih, untuk sekedar mengganjal perut dan merasakan kenyang saja tidak cukup.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika ada seorang perempuan dengan dua anaknya datang ke rumahku. Mereka meminta makanan. Hadis ini nanti kita bisa melihat betapa sederhananya kondisi keluarga Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan datang bersama dua anaknya. Mereka meminta makanan. Akan tetapi aku tidak menemukan apa-apa kecuali kurma di rumah Nabi yang panglima perang, kepala negara. Di rumahnya tidak ada makanan apa-apa kecuali kurma. Aku pun memberikan kurma itu kepada mereka, kepada orang yang datang itu, perempuan yang datang bersama dua anak perempuannya. Kemudian wanita tersebut membagi kurma pemberianku kepada dua putrinya. Artinya kurma yang diberikan itu tidak banyak. Sedang ia tidak makan, ibunya tidak makan. Di kurma yang diberikan oleh Ibunda Aisyah kepada perempuan itu diberikan kepada kedua anaknya, sedangkan ibunya tidak makan. Ini artinya kurma yang ada di rumah Rasulullah itu tidak banyak, sehingga ketika diberikan itu juga tidak cukup. Diberikan anaknya saja, ibunya sudah tidak makan. Setelah itu ia mohon pamit dan pergi keluar. Tidak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Aku pun menceritakan peristiwa itu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua anak perempuan seperti wanita tadi, maka ia akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Yang terkait dengan hadis bab ini, kita bisa tahu kondisi rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Aisyah, bahwa di rumah itu tidak dapat cukup makanan, bahkan untuk diberikan kepada 3 orang saja tidak cukup. Satu hadis lagi saya bacakan artinya. Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi bercerita kepada kami, ia berkata, Sabit bin Zaid bercerita kepada kami dari Bilal bin Khobah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya seringkali bermalam tanpa tersedia makan malam di rumah mereka, sedang kebanyakan roti yang mereka miliki hanyalah roti gandum. Jadi di dalam hadis itu ada kata towiyan yang merupakan sinonim dari ja'ian, yang berarti lapar dan perut kosong atau tidak diisi dengan makanan. Dalam ungkapan bahasa Arab dikatakan rojul tawiyul batni, seorang laki-laki yang perutnya kosong jika terdengar bunyi perutnya atau perutnya ditekuk dan diganjal sesuatu karena menahan rasa lapar yang sangat. Begitu laparnya. Itu mungkin kita juga dapati ya di dalam beberapa hadis, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lapar itu mengganjal perutnya dengan batu. Itu pernah dialami dengan bersama Umar, ya, Abu Bakar juga demikian. Ketika para sahabat dan Rasulullah juga ikut di dalam membuat parit ketika menghadapi perang Khandaq. Itu saat itu juga sedang paceklik, tidak ada makanan, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja dengan perut kosong sehingga perutnya diganjal batu dikasih tali, kemudian ditalikan ke perut sisek gitu ya. Nah, itu untuk mengganjal rasa lapar. Bapak Ibu rahimahullah, demikian 3 hadis
yang saya bacakan pagi hari ini mudah-mudahan menambah gambaran kita terhadap diri Rasulullah SAW, terutama bab yang terkait dengan kehidupan beliau, rumah tangga beliau, dan lebih khusus lagi tentang ketersediaan makanan yang sangat terbatas di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan sabda alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi